Shalom, selamat berjumpa kembali saudara. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Doa dan harapan kami kita semua sehat-sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan masuk dalam topik yang baru, yaitu tentang murid Yesus yang bernama Yakobus. Murid yang berani menghadapi penderitaan. Saudaraku, kita baca kebenaran firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 2. Kisah Para Rasul 12 ayat 2 demikian. Dan ia membunuh Yakobus, saudara Yohanes dengan pedang. Nah, saudara Yakobus, saudara Yohanes, dan anak dari Zebedeus adalah salah satu murid yang pertama kali dipanggil Yesus bersama saudaranya. Ia meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan untuk mengikut Yesus tanpa ragu. Ia termasuk dalam lingkaran dalam bersama Petrus dan Yohanes. Nah, tiga murid yang paling sering diajak Yesus dalam momen-momen penting pelayanannya. Nah, saudaraku, secara historisnya Yakobus dikenal sebagai pribadi yang berani dan penuh semangat. Ia dan Yohanes dijuluki Boanerges. Dijuluki Boanerges oleh Yesus, yang berarti anak-anak guru. Nah, julukan ini bukan tanpa alasan, saudara. Mereka pernah meminta kepada Yesus agar api dari langit turun menghanguskan sebuah desa Samaria yang menolak menerimanya. Tertulis dalam Lukas 9 ayat 54. Nah, saudara, namun waktu bersama Yesus mengubah semangat Yakobus dari yang meledak-ledak menjadi semangat yang dikuduskan untuk melayani. Ia menjadi saksi mata pada mukjizat-mukjizat, perumpamaan, dan kemuliaan Yesus atas gunung transfigurasi. Dalam semua itu, Yakobus sedang dipersiapkan untuk menjalani penderitaan besar demi Injil. Yakobus bukan hanya menyaksikan kuasa Yesus, tetapi juga diingatkan akan konsekuensi mengikut Dia, mengikut Yesus. Nah, ketika ibu mereka meminta posisi kehormatan bagi Yakobus dan Yohanes dalam kerajaan Allah, Yesus bertanya, "Sanggupkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Nah, saudara, Yakobus menjawab, "Sanggup." Jawaban itu ternyata menjadi nubuatan atas kehidupannya sendiri. Nah, saudara, setelah kebangkitan Yesus dan turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta, Yakobus menjadi bagian penting dari gereja mula-mula. Ia memberitakan Injil dengan berani di tengah ancaman kekuasaan Romawi dan tekanan dari pemuka-pemuka agama Yahudi. Saudaraku, semangatnya tidak padam, justru semakin menyala-nyala. Nah, saudara, sejarah mencatat bahwa Yakobus adalah murid pertama yang mati sebagai martir di antara ke-12 rasul. Nah, Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 2 menyebut bahwa Raja Herodes Agripa memenggal Yakobus dengan pedang sekitar tahun 44 Masehi. Nah, keputusan Herodes ini adalah bagian dari strategi politik untuk menyenangkan orang Yahudi yang menolak kekristenan. Nah, tidak banyak catatan panjang tentang kehidupan pelayanan Yakobus, saudara, setelah Yesus naik ke surga. Tetapi kesaksiannya berbicara kuat dalam kematiannya. Ia tidak menyangkal imannya, dan ini menunjukkan bahwa cawan Yesus maksud itu benar-benar telah ia minum sampai habis. Nah, beberapa tradisi menyebut bahwa Yakobus juga pernah melayani di wilayah Spanyol sebelum kembali ke Yerusalem. Walau belum bisa diverifikasi sepenuhnya secara arkeologis, penghormatan terhadap Yakobus di Spanyol, terutama di Santiago dan Compostela, masih berlangsung hingga kini, saudara. Nah, keteladanan Yakobus mengajarkan kepada kita bahwa mengikut Yesus
memang membawa pengharapan, tetapi juga mengandung harga yang mahal. Ia tidak populer seperti saudaranya Yohanes, tetapi kesetiaannya diuji sampai mati dan ia lulus, saudara. Kita belajar dari Yakobus bahwa kesetiaan kepada Kristus tidak diukur dari panjangnya pelayanan, tapi dari keberanian untuk taat bahkan dalam penderitaan. Dunia mungkin tidak mengingat Yakobus sebesar Petrus atau Paulus, tetapi surga mengenalnya sebagai pahlawan iman yang setia hingga akhir ini, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita pada saat hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu para pendengar dimanapun berada. Doa dan harapan kami kita semua sehat-sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sampai jumpa dalam video berikutnya. Haleluya. Amin. Amin.